Oke, Kang Rijal, sambil melukis, sebenarnya apa sih yang diharapkan dari persoalan yang terjadi pada bangsa ini pada umumnya? Ya, saya kira kita harus menghormati hak-hak masyarakat budaya, hak-hak masyarakat agama, gitu kan? Dan ujungnya ya masyarakat kebanyakan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Jangan sampai dikuasai oleh para kapitalis, ya, pemegang modal untuk kepentingan komersial, dan kita memprotes masjid gitu kan yang merupakan cagar budaya sampai dihancurkan kemudian didirikan Indomaret. Saya kira ini merupakan pelecehan terhadap masyarakat adat, masyarakat budaya, dan juga masyarakat agama, dan masyarakat bangsa. Ini ada kesimpang siuran yang terjadi katanya A, B, C, D. Mungkin lebih spesifiknya lebih ringkas. Sebenarnya kasus yang sebenarnya itu dari mana? Orang boleh saja bersengketa mengenai A atau B, tapi fakta, ya gitu kan. Fakta adalah sebuah masjid. Masjid itu telah dikualifikasikan sebagai cagar budaya, bekas bangunan Belanda, gitu kan. Dan itu formil, sudah ada perdanya, gitu kan. Kemudian juga ada undang-undang yang melindunginya. Kemudian itu dirusak, dia dihancurkan. Itu adalah perbuatan kejahatan, perbuatan pidana yang merupakan pelanggaran hukum. Saya kira protes kita hanya itu, gitu ya. Kalau soal orang bersengketa mah enggak, silahkan, itu hak-hak seseorang untuk menyatakan ini milik saya, ini milik dia, dan sebagainya. Tapi prinsipnya bahwa di situ ada cagar budaya yang bernama Masjid Nurul Ikhlas yang telah dihancurkan kemudian dijadikan Indomaret. Nah, kalau di mata kacamata Kang Rijal sendiri, sebenarnya oknum yang sebenarnya itu siapa? Tadi kapitalis itu. Wallahu alam, tapi waktu awalnya itu kan PT KAI, gitu ya. PT KAI jelas perusahaan negara, gitu kan. Tiba-tiba menjadi Indomaret. Indomaret pemiliknya Indomarko, gitu kan. Sehingga kita mempertanyakan ini hubungan apa, gitu antara itu. Sehingga yang fakta sekarang masjid tiada, masjid rusak, diratakan dengan tanah. Tapi berdirilah, itu kan, minimarket Indomaret. Ini kemenangan kapitalisme terhadap hak-hak budaya dan hak-hak agama. Kalau selama ini respon dari pihak-pihak yang merasa bahwa ya sebetulnya oknum ini sudah ada tanggapan baik itu dari PT KAI, pemerintah, kapitalis, dan ya itulah masing-masing itu menyatakan punya pandangannya sendiri-sendiri, gitu kan. Tapi di sini kita himbau pemerintah daerah, gitu ya, pemerintah daerah yang mengeluarkan peraturan daerah, gitu kan. Kemudian peraturan daerahnya itu dilanggar,
maka seharusnya dialah yang pertama kali harus mereaksi, melindungi peraturannya sendiri. Kemudian perda itu juga berdasarkan undang-undang, maka tentunya pihak-pihak yang punya kewenangan untuk menindak pelanggar undang-undang gitu kan ya harus bergerak juga. Satu lagi aja statement dari Kang Rizal untuk mengetuk siapapun juga ya. Mungkin kalau bahasa Jerman anu rada nyeureun kalimatnya apa? Yang nu penting masyarakat gitu kan, umat kudu peduli gitu Kak, warisan budayanya gitu ya. Jadi dia harus punya kepedulian tinggi dan membelanya gitu ya, membelanya dan mengingatkan para pelaku perusahaan ini sebagai perbuatan yang salah dari kacamata agama, kacamata sosial, kacamata budaya, kacamata hukum. Oke, selamat siang Sampurasun. Assalamualaikum, saya Kang Asep Berlian, seniman Bandung. Melukis masjid yang tidak ada, yang sudah rata jadi Indosetan. Nah, Harapannya dari aksi ini apa nih? harapannya ya tangkap adili yang jual cagar budaya heritage, cari oknum yang jual masjid. Ini cagar budaya yang sudah disahkan oleh pemerintah Kota Bandung sebagai cagar budaya religi yang harus dipertahankan, dan yang meratakannya adalah oknum. Nah, oknum ini ya harus segera eling, sadar ya lah. Ini masjid umat untuk pariwisata, bagus untuk umat, untuk pariwisata, dan ini peninggalan Belanda dari keluarga Wiranata Kusuma ya, Raden Wiranata Kusuma atau dalam Bandung. Heru Prayogo saya. Ayo Prayoga Kang. Prayogo, Heru Prayogo. Oh, ini aja Kang. Ya, apa unek-unek Akang gitu aja sedikit tentang cagar budaya ini. Saya merasa kehilangan dengan cagar budaya yang hilang. Jadi sangat kaget sekali ya ketika saya melihat sudah berubah gedung. Maka karya saya kasih judul Cagar Budaya yang Hilang. Saya bertanya, kemana cagar budaya ini? Maka bentuk apresiasi saya hanya bisa melalui karya. Ini Asep KW Kandang Osi. Oke, Kang, apa sih yang menjadikan motivasi Akang untuk merasa bahwa ini adalah sesuatu yang monumental dan ada kehilangan yang apa? Kehilangannya karena saya sering jalan di Cihamplas, termasuk dari dulu kita juga paham bahwa di Kota Bandung ini adalah banyak cagar budaya, dan Kota Bandung juga termasuk kota heritage seperti itu. Jadi dari sepanjang jalan ini saja, kenapa Cihamplas menjadi wilayah cagar budaya? Karena banyak bangunan yang peninggalan dari zaman Belanda. Salah satunya adalah Masjid Mausul Kanas, itu dari 1834 kalau nggak salah, atau 43. Ayo masjid nu cagar teh mana Ada di Bandung tuh ada 3. Di sini saya gambarkan, di sini ada Setiabudi. Dari Setiabudi aja sudah 1.500 meter ini sudah ada 7 Indomaret, dan yang salah satunya adalah Masjid Cagar Budaya ini, Nurul Ikhlas yang hilang. Nurul Ikhlas itu adalah bangunan dari zaman Belanda, karena ini ada perumahan pegawai Belanda dahulunya.